Anak-anak, ini Daud. Daud sedang menggembalakan kawanan dombanya. Daud adalah seorang gembala. Daud suka berdoa dan dia suka berbicara kepada Tuhan. Daud juga suka memuji Tuhan. Dia suka bernyanyi dengan memakai kecapi. Daud sangat disenangi oleh Tuhan. Suatu kali, papanya Daud memanggil Daud. Daud, bawa makanan ini ya, kasih kakak-kakakmu yang di sana yang sedang berperang melawan orang Filistin. Ya, Papa, kata Daud. Daud, anak yang taat, segera dia pergi membawa makanan buat kakak-kakaknya. Setelah Daud sampai di situ, Daud mendengar ada seorang tentara Filistin. Dia sedang menghina umat Israel. Dia adalah Goliat. Badannya tinggi, kuat, dan sangat besar. Hoi, orang Israel, mana Allahmu? Siapa yang dapat melawan aku? Sini, maju, jangan pengecut. Pasti akan kujadikan kalian makanan buat binatang-binatang. Ho 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 ho. Mendengar itu, anak-anak lihat prajurit-prajurit bangsa Israel ketakutan. Kakak-kakak Daud pun ketakutan. Daud berkata, "Siapa sih dia? Berani sekali dia menghina barisan Allah yang hidup." Lalu Daud dipanggil Raja Saul. Kata Daud, "Raja, jangan takut kepada dia. Saya akan pergi melawan dia." Raja Saul berkata, "Tidak mungkin Daud, kamu bisa mengalahkan dia. Dia sudah berperang dari sejak dia kecil. Dia sudah sangat hebat berperang dan sangat kuat." Kata Daud kepada Raja Saul, "Raja, memang saya adalah seorang gembala kawanan domba. Tapi kalau saya lihat ada singa yang datang mau mengganggu domba-domba saya, maka saya akan memukul singa itu sampai dia mati. Dan kalau ada beruang yang datang, saya akan memukul beruang itu sampai dia mati. Tuhanlah yang sudah memberikan aku kemenangan. Demikian juga dengan Goliat itu. Pasti akan kukalahkan karena Tuhan yang akan menolong aku." Mendengar perkataan Daud, Raja Saul berkata kepada Daud, "Pakailah ini, baju perang, dan bawalah pedang." Tetapi anak-anak, waktu Daud berpakaian perang, Daud gak bisa jalan. "Aduh, beratnya, aku gak sanggup jalan." Daud mengembalikan semua itu kepada Raja Saul. Kemudian Daud pergi ke tepi sungai. Dia memilih 5 batu yang licin. Dibawanya lah batu-batu itu. Daud segera pergi untuk melawan Goliat. Waktu Goliat melihat Daud, Goliat menghina Daud, katanya, "Anjingkah aku sehingga kamu membawa tongkat menghadap aku? Ho 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 ho. Hari ini juga dagingmu akan kuberikan menjadi makanan buat burung-burung di udara dan untuk binatang-binatang liar. Ho 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 ho." Jawab Daud, "Engkau melawan aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Tetapi aku melawan engkau dengan nama Tuhan Allah yang hidup, Allah bangsa Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan engkau akan kukalahkan, engkau dan bangsamu orang Filistin." Daud
dengan percaya kepada Tuhan dan dengan berani menghadapi Goliat yang tinggi dan besar dan kuat itu. Segera Daud mengambil sebuah batu, lalu memutar-mutarkan umbannya, lalu dilemparkannya batu itu kena. Oh! Semua tentara Israel bingung. Hah? Lalu Goliat jatuh. Duk! Bangsa Israel bersukacita melihat hal itu. Mereka segera maju menyerang orang Filistin. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel mengalahkan Goliat yang besar dan kuat itu. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Allah memakai cara yang istimewa. Daud menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel. Beratus-ratus tahun kemudian, Allah menggunakan cara yang paling istimewa, yaitu mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi penyelamat seluruh umat manusia daripada dosa. Haleluya, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah Raja kita, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Mari anak-anak, kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan.